Seperti yang kita ketahui, terdapat banyak sekali tantangan dan rintangan dalam mencapai keberhasilan. Karena itu hanya sedikit individu yang berhasil menjadi pengusaha yang sukses. Walaupun demikian, janganlah kita menjadi patah semangat. Seseorang yang memiliki kemampuan dan mau bekerja keras, memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk berhasil dalam usahanya. Baik, kita akan langsung membahas mengenai proses kewirausahaan. Proses kewirausahaan terdiri dari 4 langkah berikut. Yang pertama, dimulai dari seseorang memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha. Pada umumnya, keputusan seseorang menjadi pengusaha didorong oleh suatu kejadian atau keadaan. Contohnya ketika kamu menemukan ide baru untuk memecahkan suatu masalah, dapat memutuskan untuk berhenti bekerja dan menjalankan usaha sendiri. Ada juga saat seseorang menjadi pengusaha karena tidak senang dengan pekerjaannya atau dikeluarkan dari perusahaannya. Jika kedua hal ini menjadi alasan, kalian harus sangat berhati-hati dalam memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha. Karena resiko menjadi pengusaha sangat besar. Apalagi jika kalian belum melihat peluang yang baik, tetapi ingin menjadi pengusaha karena sangat terpaksa oleh keadaan. Satu hal lagi yang penting, jangan pernah memutuskan untuk menjadi pengusaha karena dapat mengatur waktu sendiri dan dapat menghabiskan waktu lebih banyak dengan keluarga. Ini adalah suatu anggapan yang keliru, karena jika kamu ingin menjadi pengusaha yang sukses, waktu yang kamu luangkan jauh lebih banyak daripada waktu yang kamu habiskan ketika bekerja dahulu. Langkah yang kedua yaitu mengembangkan ide usaha yang baik. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah mengenal target pasar kamu. Kamu bisa mempertimbangkan dan menganalisa industri dan calon pembeli produkmu. Apa yang mereka butuhkan, masalah apa yang mereka hadapi, dan apakah produk yang dibutuhkan saat ini. Kamu bisa menganalisa dengan cara membaca artikel-artikel yang berhubungan dengan bisnis, sehingga kamu tahu tren terbaru saat ini. Kamu juga bisa menghadiri seminar-seminar untuk mendapatkan ide-ide baru yang bisa ditambahkan di ide awal kamu. Selanjutnya, kamu juga bisa melakukan survei pasar. Survei pasar adalah hal yang sangat krusial untuk bisnis baru. Kamu bisa memanfaatkan teknologi digital seperti website untuk membuat dan mengirim kuesioner secara online kepada target pembeli kamu. Kamu juga bisa melakukan diskusi bersama sebelum dan sesudah contoh produk kamu siap. Kamu juga bisa mengembangkan ide usaha melalui hobi dan minat yang kamu punya. Melalui hobi atau minat kamu akan lebih bersemangat dalam menjalankan bisnis atau usaha. Bisnis yang didasarkan pada hobi akan menjadikan kamu lebih betah akan usaha yang kamu jalankan. Minat atau hobi ini cukup efektif untuk membangun keyakinan dan memotivasi kuat dalam diri kamu. Tahap yang ketiga yaitu membuat ide menjadi sebuah usaha. Jika kamu telah memiliki dan telah mengidentifikasikan suatu ide usaha, salah satu contoh tindakan yang perlu kamu lakukan pada tahap ini adalah melakukan analisa potensi keuangan. Misalnya, ketika kamu ingin membuka usaha rumah makan, maka kamu harus memperhitungkan biaya yang dibutuhkan untuk memulai usahanya, seperti biaya sewa tempat, gaji karyawan, bahan baku, promosi, dan biaya lainnya. Setelah itu, kamu harus memperhitungkan berapa harga yang bisa kamu berikan dan memperkirakan jumlah pembeli dan pemasukan yang diterima. Jika ternyata usaha kamu memiliki potensi keuntungan yang baik, barulah kamu dapat menjalankannya. Tanpa melakukan analisis potensi keuangan, kamu bisa saja mengambil keputusan yang salah, sehingga memulai usaha yang tidak menguntungkan.
Langkah-langkah lainnya yang diperlukan pada tahap ini ialah membentuk suatu tim, menentukan strategi pemasaran yang tepat, dan mencari pendanaan. Tahap yang keempat, menjalankan dan mengembangkan usaha. Pada tahap ini, pengusaha harus memasarkan produk yang telah dibuat dan memikirkan serta menjalankan strategi yang tepat untuk mengembangkan usahanya demi menjamin keberlanjutan perusahaan. Produk yang baik tetap memerlukan pemasaran yang kuat. Walaupun produk yang ditawarkan memiliki kualitas yang tinggi, mungkin saja terdapat banyak pesaing atau kompetitor yang menawarkan produk sejenis. Pada situasi ini, kalian sebagai pengusaha harus bisa menempatkan produk kalian pada posisi yang tepat dan menjualnya dengan strategi yang menarik dan efektif. Demikianlah proses kewirausahaan, mulai dari memutuskan menjadi pengusaha, kemudian mengembangkan ide usaha yang baik, dilanjutkan dengan membuat ide menjadi suatu usaha yang nyata, dan diakhiri dengan menjalankan dan mengembangkan usaha.